Haleluya. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita bertemu lagi dalam acara Sermon Today. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian, untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan konteks firman Tuhan ini, saya berikan judul, jangan lari dari proses Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tahu emas adalah salah satu logam mulia yang sangat memiliki nilai jual tinggi. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui, memahami bahwa emas ini yang nilainya dan harganya tinggi lahir dari suatu proses pemurnian di dalam dapur perapian. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat emas tersebut sedang dilebur oleh pengrajin emas dalam dapur perapian, tidak dengan serta-merta pengrajin tersebut meninggalkan emas tersebut, tetapi dia akan dengan setia berjaga-jaga di samping dapur perapian tersebut. Dengan penuh kesabaran dan penuh ketelitian, si pengrajin emas tersebut akan terus memperhatikan dan mengamati emas yang sedang terbakar di dalam api yang panas membara itu, supaya jangan sampai emas tersebut rusak dan tidak berbentuk. Dan tentunya si pengrajin emas tersebut pastilah akan turut merasakan hawa panas yang menyengat kulit dari dapur perapian tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti itulah, demikian jugalah dengan proses dari Tuhan. Saat Tuhan mengizinkan suatu masalah dalam kehidupan kita, dalam prosesnya Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Meskipun Tuhan tahu bahwa proses yang kita alami itu sesungguhnya menyakitkan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kita Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Jikalau Tuhan yang berjanji akan menyertai dan memberkati kita semuanya, maka yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengalami proses pergumulan dan permasalahan dalam hidup ini. Memang saudara ya, proses itu pastilah teramat sakit. Ketika kita masuk dalam gurun pasirnya Tuhan, kita diproses, dibentuk oleh Tuhan, pastilah sangat sakit. Tetapi percayalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya ketika kita terus berharap dan bersandar hanya kepadanya. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jikalau Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, karena Ia memiliki rencana yang indah untuk saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Untuk itulah kita perlu dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Saya mengibaratkan seperti begini saudara, jikalau seorang anak murid atau siswa atau seorang mahasiswa yang akan naik tingkat, pastilah akan melalui proses ujian. Akan melalui ujian demi ujian, sehingga dia akan naik secara step by step, sehingga ia akan mendapat progres yang lebih baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Ayub 23 ayat 10 firman Tuhan juga dengan jelas berkata, karena Ia Allah tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangat disayangkan, banyak sekali dari kita, saudara dan saya, orang-orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali lari dari proses Tuhan, seringkali meninggalkan masalah, seringkali kalah dengan persoalan demi persoalan. Saya seringkali mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa masalah hari ini harus segera kita selesaikan. Karena kemungkinan besok ada lagi masalah yang baru. Lusa ada lagi masalah baru datang. Dan selanjutnya dan seterusnya masalah akan datang silih berganti. Sehingga bagi saudara dan saya yang terus mengandalkan Tuhan, harus segera kita selesaikan masalah ini. Sehingga kita tidak akan mengalami depresi, mengalami stres, mengalami keterpurukan. Jikalau kita selalu setiap ada masalah, kita tinggalkan, kita lari dari masalah. Maka saya katakan, jangan lari dari proses atau jangan lari dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Proses memang kadang menyakitkan saudara, tetapi ketahuilah hasilnya pasti akan berbuah manis. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan juga tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan, anak-anak manja yang ketika dapat masalah, dapat pergumulan, terus kita terpuruk, kita down, kita meninggalkan persekutuan, kita lari, bahkan mungkin kita akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ingat saudara, bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menguji iman kita, untuk memproses kita semakin naik, dan kita akan semakin menjadi seorang pemenang. Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan lari dan meninggalkan masalah, jangan lari dari prosesnya Tuhan, tetapi hadapi tentunya dengan kuasa Roh Kudus bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami sudah diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu, agar kami selalu mengalami proses yang dari Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu yang selalu setia dan percaya kepadamu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami selalu semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kami akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.